I get up. Time is barely on our side. Universitas Tikupang Semarang, Unisbang, yang beralamat pada Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 dan juga Jalan Kendeng 5, Banda Nisor, Kota Semarang, memiliki beberapa fakultas, di antaranya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau bisa disebut FEB. Di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini, Unisbang memiliki 4 program studi. Yang pertama ada S1 Akuntansi, yang kedua ada S1 Manajemen, yang ketiga ada S2 Manajemen, dan yang keempat ada PPAK, Pendidikan Profesi dan Akuntansi. Hai, perkenalkan nama saya Gita Afiela Fajrin dengan NIM 180555200062. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wawancara dan interogasi. Tugas presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester atau bisa disebut UAS audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun cara. Kekeliruan yang terjadi pada saat melakukan wawancara dan interogasi adalah adanya kekerasan. Kekerasan digunakan penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku. Materi yang akan saya bahas di sini ada 6. Yang pertama ada perbedaan antara wawancara dan interogasi. Yang kedua ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang ketiga ada before symptom analysis (BSA) dan saluran komunikasi. Yang keempat ada verbal before dan non-verbal before. Yang kelima ada interogasi, dan yang keenam langkah-langkah interogasi. Materi yang pertama ada perbedaan antara wawancara dan interogasi. Yang pertama saya akan membahas tentang ciri-ciri wawancara. Wawancara bersifat netral, tidak menuduh, memiliki sifat yang cair dan tidak terstruktur. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan cara bersifat nona konsantori ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Dan investigator mengenai perilaku dan yang diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan. Atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Ciri-ciri interogasi. Interogasi bersifat menuduh dan terstruktur. Perlakuan dalam interogasi dilakukan secara persuasi aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuk menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan.
Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang disebut investigator. Tujuan interogasi mengetahui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh perilaku. Pada contohnya, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Terkait persuasi yang digunakan seperti jelas di atas, memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang lain, bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum, dan lain sebagainya. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Manfaat wawancara yang pertama, sifat tidak menuduh. Dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objek atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan pada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan di akhir dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidana. Urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, ada pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator sebaliknya. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persuasian atau konsisten dalam kebohongan, sekalipun memulai persekongkolan. Ada juga saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana yang privasi. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang tidak bisa mengganggu seperti dinding dengan warna-warni yang menyolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Yang keempat, penerangan ruang harus cukup tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarainya.
Yang kelima, meminimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggilan. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatapan muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja. Yang ketujuh, denah ruang diwawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dijelaskan di bawah. Ada pula manfaat ruang wawancara. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada di dalam wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptom tersangka. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruangan wawancara. Selanjutnya ada behavior symptom analysis atau bisa disebut BSA dan saluran komunikasi. Behavior symptom analysis atau BSA dan saluran komunikasi secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosa penyakit. Ada beberapa tingkat atau level atau saluran channels komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh berbagai saluran tadi seperti kegagapan, sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah, atau nada suara. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dalam BSA. Sejak tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Dalam tahun 1990-an, Reid meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran dan kebohongan di luar lingkup pemakaian poligraf. 3 tingkat atau saluran komunikasi. Yang pertama ada verbal channel, yang kedua ada paralinguistic channel, yang ketiga ada non-verbal channel. Verbal channel, ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Sedangkan paralinguistic channel, ciri-ciri percakapan di luar ucapan. Sedangkan non-verbal channel adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan, hand gesture, dan mimik wajah, facial expression. Selanjutnya ada verbal behavior dan non-verbal behavior. Beberapa teknik kebohongan dalam verbal behavior. Yang pertama ada lying by referral, berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Yang kedua ada qualified response, pernyataan dengan menyalahkan ingatan. Yang ketiga omission qualifier, subjek menghilangkan sebagian jawabannya. Yang keempat, estimate pressure, dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. 2 verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang. Yang pertama, pengguna non-contracted denial, bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong. Yang kedua disebut non-contracted. Non-contracted denial digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawaban. Yang kedua, penggunaan listing, yaitu di mana subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dan penomoran. Paralinguistic behavior, berikut ini ciri-ciri percakapan tentu yang perlu diketahui investigator dalam paralinguistic behavior. Yang pertama ada respon latency, masa atau periode keheningan. Respon latensi menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Yang kedua ada early response,
jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban yang lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Yang ketiga, respon length, panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Yang keempat, ada respon delivery, penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan, rate, tinggi rendahnya nada, pitch, dan kejelasan, clarity. Yang kelima, continuity of the response, kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan spontan dan apa adanya. Yang keenam, ada erasure behavior, perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicara, kemudian melakukan suatu gerakan atau perilaku tertentu sebagai perilaku penghapusan. Yang selanjutnya ada nonverbal behavior. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosional, rasa percaya diri, minat. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataan dengan postur tubuh tegak searah dengan investigator, sehingga ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti yang ia ingin menggarisbawahi apa yang dilakukan. Kalaupun ia menyilangkan kaki, meletakkan satu tunggal di atas kakinya yang lain. Mempelajari nonverbal behavior sebaiknya sedangkan subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjebak dalam kursinya. Meskipun berada di ruangan wawancara, ia terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Yang selanjutnya ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pernyataan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustration behavior. Ketiga, tangan mengarah kepada bagian tubuh. Gerak tangan disebut perilaku menyesuaikan atau adaptive behavior. Illustrative behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memikirkan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa, atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uang di bawah todongan. Ada pula adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori grooming gesture, gerak mempersolek atau merapikan diri, personal gesture, gerak yang bersifat pribadi, protective gesture, gerak melindungi atau perlindungan, atau supporting gesture, gerak yang mendukung atau menopang. Personal gesture disebut personal karena ini gerakan lazim berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, lubang telinga, dan lain-lain. Namun, kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok tangan biasanya karena rasa dingin, tetapi kali ini tidak ada kebetulan akan hal itu. Dalam protective supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misal, tangan diletakkan di pipi
untuk mendukung atau menopang kepala. Gerakan ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Subjek yang berbohong menggunakan protective gesture seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah-celah jemarinya. Ia seolah percaya bahwa jari-jarinya dapat menyaring ucapan-ucapannya yang tidak benar. Subjek yang berbohong menghindari tatap muka. Dalam protective gesture, ia berpura-pura semua menggosok-gosok mata dan mengusap-ngusap alis matanya secara tidak sadar. Yang selanjutnya ada gerak kaki. Adanya gerak kaki secara mendadak saat proses wawancara dapat menjadi indikasi subjek sedang berbohong. Gerak kaki juga bisa mengubah postur tubuh duduk subjek dengan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Disertai juga berpijak pada kedua kaki ke belakang. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong, sikap yang dilakukan sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Yang selanjutnya ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongan sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataannya bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasi subjek itu jujur. Dari kontak mata atau subjek, antar subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan untuk menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasan jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama dan sebagainya. Subjek yang jujur tidak akan khawatir memandang investigator seperti anak-anak manis taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan ucapan subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan menginterrogator investigator sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata. Misal, tatapan mata seseorang jarang seolah-olah melihat ke sisi lawan bicara, rasa rendah diri bahwa ketika berbicara dengan atasan, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menatap seseorang harus dihormati dan adalah tabu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menentang subjek untuk menatap matanya. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenalkan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek untuk menatapnya. Ini tidak wajar kecuali jika seseorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Yang selanjutnya, kami akan membahas interogasi. Interogasi bersifat akusatori, menuduh dari pandangan investigator. Tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap ini. Jadi, bersalah dan tidak bersalah adalah semata-mata dari titik pandang investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah siap mengetahui cara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya tertangkap,
informasi latar belakang tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya. Interogasi bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Sebelum melanjutkan pembahasan berikut ini, pembicara sebaiknya sudah memahami uraian mengenai before symptom analysis di atas. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu. Yang ketiga, hati nurani sangat terusik. Selanjutnya ada langkah-langkah interogasi. Yang langkah pertama ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menambahkan sangkaan secara langsung. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Investigator mengawali interogasinya dengan pertanyaan mengesankan. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak untuk menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka. Menarik kursi sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut before pause. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik, namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberi, yang pertama ada petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua ada insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Langkah kedua ada interrogation them. Suatu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification. Untuk melakukan kejahatan, tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri ilmiah manusia. Interogasi pada langkah kedua sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap them yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan them ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan ini. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap them yang dibicarakan investigator. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atau tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya.
Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema investigasi dan upaya investigator selanjutnya untuk menangkap kebenaran. Kemudian, di suatu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinan ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja kemungkinan ia akan menyatakan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinan ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah ketiga dan selanjutnya, tapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalan kepada anak, istri, saudara, guru spiritual, dan lain-lain akan sulit untuk menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Investigator sudah biasa mengantisipasi tersangka akan menyangkal. Setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah pertama, ia sudah mendengar hal semacam itu, entah dari pengacara atau temannya. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasi ia bersalah. Ia memberi penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Permainan ini adalah aku dituduh, aku menyangkal, mau tahu siapa yang kalah atau menang. Ini tindakan berbeda dengan debat kusir dua anak pada contoh di atas yang saling menyalahkan dan tidak ada pemenangnya. Karena itu, investigator harus cekatan meluncurkan pernyataan transisi atau transition statement yang sudah dibahas di atas. Langkah keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukan dengan harapan akan memperkuat pernyataan. Tersangka seperti ia disebut objection atau keberatan. Kalau investigator dalam langkah ketiga berupaya mencegah tersangka melancarkan denial, investigator dalam langkah keempat justru memanfaatkan mendalami objection ini dalam dialog. Langkah 4 ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan, yang kedua, menghargai keberatan, dan yang ketiga, membalikan keberatan. Yang pertama, mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah, misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan ini? Atau, kalau mau, saya tinggal minta saja sama papi, seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank.
Yang kedua ada menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantah. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator untuk terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Yang ketiga, membalikkan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah reward the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan ini merupakan pintu kembali ke tema. Langkah kelima ada keeping the suspect attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka pada umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai. Ia akan mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal, langkah ketiga, atau mengajukan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan dan membalikan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi yang digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri, withdraw, dan mengembalikan semua tema yang diajukan investigator. Langkah keenam yaitu handling the suspect passive mode. Pada langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik terendah. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, menunjukkan 4 terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Kita mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya. Ia berusaha menemukan motif investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ke-7. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatan secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengandaikan dirinya itu ayah atau kakak, atau peran lainnya yang cocok dengan umur atau situasi tersangka. Tetapi tetap dalam jalur mencari kebenaran. Investigator dapat menganjurkan tersangka untuk menceritakan kebenaran demi alasan hati nurani, untuk meringankan beban perasaan suami, istri atau keluarganya, atau alasan psikologis, spiritual, atau norma sosial lainnya. Investigator
harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation, perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini, ia kehilangan peluang untuk langkah ketujuh. Ada 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi kebenaran atau berpisah-pisah. Tanda-tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkal, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda regression ini akan dijelaskan di bawah. Langkah ketujuh ada presenting the alternative question. Perhatikan pelayan di restoran yang menawarkan pencuci mulut di akhir santapan makan siang atau makan malam. Pelayan yang kurang teliti akan menanyakan, ingin dessert atau Bapak sudah kenyang? Sebaliknya, pelayan yang terlatih akan mengajukan pertanyaan yang terarah. Pertanyaan pilihan yaitu, Bapak, kami ada apple pie atau cake untuk hidangan penutup. Apa pilihan Bapak? Pola pertanyaan kedua yang digunakan pada langkah ketujuh, investigator menanyakan apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau tidak kesekian kalinya. Pilihan pertama, ini pertama kalinya ia melakukan hal tersebut. Mungkin lebih bisa dimaafkan dari pilihan kedua, sudah kesekian kalinya. Namun, keduanya merupakan pengakuan kesalahan. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu seperti berikut ini. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contoh, apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal bla 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 dan hukuman 15 tahun atau perbuatan itu yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini mendorong tersangka memilih kesalahan dan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua ada pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contohnya, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan di dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator, tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B? Sebab kalau Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntutan umum untuk memberikan keringanan. Yang selanjutnya ada langkah ke-8, yaitu bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah ke-7, tersangka sungguh telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan rincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang sembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan ke dalam untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Tidaklah perbuatan bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal menengahikan.
Selanjutnya ada langkah ke-9, yaitu the written confession. Pada percakapan, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Pendanaannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara. Pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis. Ini tidak memungkinkan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan cara apa yang ditulis dalam berita acara. Sekian dan terima kasih. Bila ada tutur kata dan kesalahan ucap kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu minum vitamin di masa pandemi seperti ini. Untuk kata-kata motivasi, tetaplah percaya diri walaupun kamu sudah mengalami kegagalan. Lakukan usahamu sekali lagi hingga kamu berhasil. Semangat, fighting!